Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid At-Taqwa yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul, bermuajah, bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin, mari kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, insyaallah pada kesempatan ini kita sampai di bab yang ketiga, yaitu babus sabri, bab tentang sabar. Selesai kita membahas bab tentang taubat, maka pada kesempatan ini kita lanjutkan yaitu babus sabri, bab tentang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Ali Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan teguhkanlah kesabaran. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Al-Baqarah 155. Dan sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, serta buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan ditunaikan pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitungan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh orang yang bersabar dan memberikan ampunan, sesungguhnya demikian itu bagi kuatnya perkara. Ya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Mohon pertolonganlah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh kami uji kalian sehingga kami mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Wal ayatu fil amri bis sabri wa baini fadli katsiratun ma'rufah. Ayat-ayat tentang perintah sabar dan keutamaan sabar itu banyak dan sangat diketahui. Ya. Artinya ayat-ayat berkaitan dengan sabar ini dan juga berkaitan dengan keutamaan sabar ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya tadi sudah kita baca dalil-dalil Al-Quran
terkait perintah sabar dan keutamaannya. Sabar secara definisi menurut bahasa as-sabru huwa habsun nafsi, menahan diri. Jadi sabar itu artinya habsun nafsi, menahan diri. Itu secara bahasa. Menurut sementara ulama, sabar secara istilah itu artinya tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah. Sabar itu adalah tarkus syakwa, meninggalkan pengaduan. Li ghairil min alamil balwa, dari pedihnya bala, li ghairillah, kepada selain Allah. Itu makna sabar. Jadi tarkus syakwa, meninggalkan pengaduan kepada selain Allah dari pedihnya bala yang dialaminya. Nah, itu makna sabar. Berarti secara bahasa tadi benar-benar menahan diri. Jadi tidak mengadu kecuali kepada Allah Ta'ala. Dan juga para ulama menjelaskan bahwa sabar itu ala salasati aqsam. Sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'at, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, as-sabru anil ma'asi, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, as-sabru alal masaib, sabar dalam menerima musibah. Nah, ini 3 macam tuh, Pak. Kadang kan kita kalau berbicara sabar itu konotasinya kepada musibah atau bala gitu kan. Padahal kata ulama ini ada 3 macam sabar itu. Yang pertama as-sabru ala ta'at, sabar dalam menjalankan ketaatan. Artinya apa? Artinya ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, maka kita harus sabar, menahan diri. Nah, itu kan secara bahasa habsun nafsi, menahan diri kita untuk tetap dalam ketaatan itu. Untuk terus istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Itulah sabar dalam ketaatan. Dalam kondisi apapun, sekalipun dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, kalau itu ketaatan kepada Allah, bentuk perintah Allah, kita harus jalankan. Misalnya, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah perintah Allah. Maka harus kita laksanakan. Kita harus laksanakan dengan istiqomah. Menahan diri kita untuk tetap menjalankan sholat 5 waktu. Dalam kondisi apapun. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya, miskin, dalam keadaan pusing. Maka kita harus tahan diri kita untuk terus menjalankan sholat 5 waktu. Itu namanya sabar. Zakat. Zakat itu harus mengeluarkan harta, sebagian harta kita, sesuai dengan ukurannya. Kalau harta itu sudah mencapai nisab, ya harus kita sabar dalam menjalankan, sekalipun harus mengeluarkan harta. Karena itu adalah kewajiban. Karena itu adalah kewajiban, ketaatan. Puasa juga. Puasa sekalipun harus menahan lapar dan dahaga, letih, kita harus menahan diri. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita harus sabar menahan diri dengan puasa itu. Jangan sampai ini mah waktu dohor, perut keroncongan, udah batal. Ya nggak tahan, berarti namanya nggak sabar.
terus sampai tiba waktunya berbuka puasa. Itu namanya sabar dalam menjalankan puasa. Haji pun demikian. Haji sekalipun harus mengeluarkan biaya besar ongkos naik haji, belum biaya di tanah air, di tanah suci, memerlukan tenaga yang ekstra, kesehatan, dan banyak sekali tantangan dan rintangan dalam ibadah haji karena jarak tempuh yang begitu jauh, tetap kita laksanakan kalau memang kita sudah istitoah. Kalau sudah mampu, tidak boleh kita menghindar. Nah, sabar menghadapi segala tantangan itu. Ya. Itu namanya sabar dalam haji, ibadah haji sampai selesai. Bahkan jihad di jalan Allah yang merupakan perintah Allah dalam memerangi orang-orang kafir harus sabar. Sabar dalam menjalankan perintah ini. Sekalipun musuh itu banyak, lebih banyak dari pasukan kita. Bahkan dalam berjihad kita tidak hanya mengerahkan tenaga, tapi taruhannya nyawa, menumpahkan darah. Bukan hanya itu, biaya, harta, kendaraan, perbekalan, jihad itu. Tapi kalau ini perintah Allah, kita laksanakan. Harus sabar dalam menjalankan perintah ini. Tidak gentar melawan musuh sekalipun banyak. Itu namanya sabar, menahan diri. Tidak mundur, tidak lari. Oleh karena itu, yang diminta Nabi SAW dalam perang Badar, perang Badar itu kaum muslimin jumlahnya cuma 313, sedangkan orang-orang kafir 1000. Bandingnya berapa? Itu kan jauh. Tapi yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah dalam doanya itu minta kesabaran dalam menghadapi musuh. Tidak akan mundur walaupun sejengkal. Begitu juga ketika perang pasukan Tolut, Panglima Tolut melawan Raja Jalut. Sama. Pasukan Tolut yang ketiga itu berjumlah 313, sedangkan Jalut 1000. Dalam doanya, Panglima Tolut memohon kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabran, wasabbit aqdamana, wansurna alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabran, minta kesabaran. Curahkan kepada kami kesabaran. Yang diminta kesabaran. Sabar dalam arti tidak gentar melawan musuh. Tidak akan lari. Itu namanya sabar, menahan diri untuk tetap berjuang. Sekalipun harus mati dalam mati syahid. Itu sabar. Dari 313 itu sebenarnya awalnya 700-an tuh. Nah, karena yang separuh ini nggak sabar. Balik karena mendengar perjalanannya jauh, kemudian pasukan musuh lebih besar, lebih banyak, sehingga udah gentar duluan, nggak sabar, balik lagi membelot. Yang 313 inilah yang benar-benar sabar menghadapi musuh. Dan Allah berikan kemenangan dalam perang Badar. Allah turunkan bala tentara, para malaikat turun dari langit, ribuan malaikat, sehingga orang-orang kafir pun kalah, dibantu oleh malaikat. Begitu juga dalam perang Tolut melawan Jalut. Allah berikan kemenangan. Walaupun Raja Jalut yang ketika itu Raja Jalut itu badannya gede seperti raksasa. Badannya ditutupi dengan baju besi, termasuk juga kepalanya. Kalau tanding, duel, gak ada yang menang melawan Raja Jalut. Kalah. Tapi Allah turunkan kemenangan kepada pasukan Tolut melalui Nabi Daud. Yang kala itu Nabi Daud bawa tepel kalau itu namanya. Bawa tepel. Ternyata Raja Jalut tumbang dengan
ditepel oleh Nabi Daud. Ya, tumbang. Segitu tertutupnya dengan pasukan dengan baju besinya. Tapi ternyata ditepel ya oleh Nabi Daud yang ketika masih remaja, akhirnya tumbang. Ya. Jadi kalau matanya masih kelihatan, kena matanya udah kelojotan. Akhirnya ya, kelojotan lah sudah tuh tinggal di penggal lehernya. Nah itu ya. Nah ini berkat kesabaran. Sabar dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, as-sabru anil ma'asi. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Maksudnya apa? Maksudnya kita habsun nafsi, menahan diri kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Tahan anggota badan kita nih. Sabar. Anggota badan kita ini jangan melakukan perbuatan maksiat. Sekalipun itu menggiurkan kita, menggoda kita, tapi kita tidak tergoda. Itu namanya sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Pandangan, gitu kan? Pendengaran, lisan, tangan, kaki, perut, dan hati itu harus disabarkan. Harus disabarkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Misalnya kita perutnya lapar banget nih. Perut lapar. Di depan kita ada sate. Hobi kita tuh makan sate tuh. Tapi ternyata satenya sate babi misalnya. Apa yang kita lakukan? Kalau kita nggak sabar, main embat baik kan. Yang penting enak. Yang penting enak kan, perut kenyang. Nah, ini namanya tidak sabar. Tapi kalau dia sabar, dia tidak akan buru-buru makan. Kalau tidak tahu dia tanya dulu sate apa ini. Sate babi. Ya sudah, dia tahan dirinya. Sekalipun perutnya lapar, dia tidak akan makan sate itu karena haram. Ya. Begitu juga dalam kondisi lapar misalnya. Ya. Ada makanan punya milik orang lain, buah-buahan misalnya. Dia sabar, tidak akan mengambil milik orang lain. Itu namanya as-sabru anil ma'asi, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi, ditahan seluruh anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketiga, as-sabru alal masaib. Nah, yang ketiga ini adalah sabar dalam menerima berbagai macam musibah. Nah, inilah kadang kita konotasinya sabar itu ketika kita mendapatkan musibah, lalu kita sabar. Ya maksudnya apa? Maksudnya kita menahan diri dalam menerima musibah itu. Sabar dalam menerima musibah itu menahan diri kita, jangan sampai kita ini mengadu kepada selain Allah, mengeluh, lisan kita mengeluarkan kata-kata yang menggelincirkan keimanan, hati kita suudon, bahkan perbuatan kita juga melanggar syariat. Itu makna sabar tuh. Sabar dalam menerima musibah. Makanya ketika kita ditimpa musibah nih, manusia nih, kita nih hamba-hamba Allah, ini ada beberapa tingkatan dalam menerima musibah itu. Ya. Jadi kita nih manusia dalam mensikapi menerima musibah itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama ini berbahaya. Tingkatan yang pertama ini ketika menerima musibah ayyatasakhata. Dia membenci, tidak senang dengan musibah itu. Nah ini bahaya nih. Ya. Ditimpa musibah dia enggak terima dengan musibah itu, enggak senang, tidak terima, benci. Nah, sehingga bisa menggelincirkan keimanan. Ya. Misalnya ketika kita ditimpa musibah kematian,
anak kita meninggal dunia, misalnya orang yang kita sayangi, yang kita cintai meninggal dunia. Nah, lalu kita meratap, berniyaha, ya. Jadi tidak terima dengan musibah itu, sehingga mulutnya nih, lisannya itu menjerit-jerit, menangis menjerit-jerit, tidak terima. Bagaimana ya dengan ini, bagaimana kekasih, macam-macam omongan. Ya, hatinya tidak terima, bahkan ekspresinya, perbuatannya sampai merusak bajunya, mencambak rambutnya, geluntungan di pasir misalnya. Saking nggak terimanya dengan musibah itu. Nah, ini sudah menggelincirkan keimanan, itu bahaya. Makanya Nabi melarang ketika misalnya ada musibah kematian, dilarang melakukan perbuatan niyahah. Niyahah itu meratap. Ya. Tidak boleh, itu perbuatan jahiliyah. Biasanya memang dialami oleh kaum wanita yang hatinya itu lembut. Ya, sehingga ketika diuji dengan kematian, orang yang dicintainya, orang yang disayang meninggal dunia, dia langsung tuh melakukan perbuatan niyahah. Gitu. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW karena perbuatan itu sebagai bentuk tidak terima dengan musibah yang diberikan Allah. Ya, jadi meratap itu tadi ya, sampai merobek-robek bajunya, ya, kemudian acak-acak rambutnya, itu niyah sambil menjerit-jerit, ya, berkata-kata yang tidak pantas. Nah, lah kalau nangis doang nggak apa-apa, sedih, ya. Kalau nangis doang, ya namanya manusia biasa, gitu ya. Ketika ditimpa musibah, dia sedih, itu wajar, tidak termasuk niyahah, bukan meratap. Karena Nabi sendiri juga menangis ketika anaknya meninggal dunia, cucunya meninggal dunia, beliau sedih, meneteskan air mata. Itu bentuk rahmat, istilahnya ya. Nah, tapi ini tidak. Nah, ini perbuatan yang tadi itu membenci terhadap musibah. Atau contoh lain misalnya ketika kita diuji dengan kemiskinan misalnya ya. Hidup bertahun-tahun hidupnya susah belum, miskin terus. Ya, akhirnya lah ini benci dengan kemiskinan itu. Waduh, bosan saya menjadi orang miskin. Ya. Bahkan benci dengan kondisinya itu. Membanding-bandingkan tuh. Menyalahkan Allah. Kayaknya Allah ini enggak adil ya. Giliran kita yang ya sholatnya rajin, ngaji enggak tinggal, baca Quran enggak tinggal, ibadah ya rutin gitu. Tapi kok hidupnya susah banget, miskin banget, rezeki seret banget. Tapi giliran misalnya tetangganya yang enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, enggak pernah ibadah, tapi kok hidupnya sukses, hidupnya kaya raya. Ini kayaknya Allah ini salah ngasih rezeki kan. Wah, itu kan? Itu udah sesuudon tuh. Suudon kepada Allah. Akhirnya sudah perbuatannya juga melanggar syariat. Lah, kalau begitu mas saya biar cepat kaya lah, tinggalin sholat. Ya. Bosen jadi orang miskin. Ya. Akhirnya larilah ke Gunung Kawi. Bertapa di sana. Cari toyol. Ya. Pengen pesugihan biar cepat. Bosen jadi orang miskin. Nah itu sudah menggelincirkan keimanan. Nah ini bahaya nih Pak ya. Nah ini yang pertama, golongan pertama. Golongan yang kedua, dalam mensikapi musibah itu, ayasbir, dia sabar. Nah ini, sabar dalam menerima musibah. Sabar, menahan diri, mampu menahan dirinya, menahan lisannya, menahan hatinya, menahan perbuatannya dari perbuatan yang melanggar syariat. Ditahan, walaupun sebenarnya secara manusiawi nggak seneng dengan musibah itu. Siapa sih yang senang dengan musibah? Siapa yang senang dengan rasa sakit? Siapa yang senang dengan kematian? Siapa yang senang dengan kemiskinan? Siapa yang senang dengan kesusahan? Gak ada. Ya. Gak senang, tapi mampu menahan dirinya. Sekalipun tidak senang dengan rasa sakit, kematian, tapi dia tahan dirinya, sabar.
Itu makna sabar dalam menerima musibah. Dia jaga perbuatannya, sudah diterima atas ketentuan Allah itu. Dia sabar. Nah, jalani hidup itu dengan kesabaran. Yang ketiga, ini tingkatan yang ketiga, ayyardo. Dalam hal menerima musibah, sikapnya bukan cuma sabar, tapi ridho. Rela. Bukan hanya sabar menahan diri, tapi dia rela dengan ketentuan Allah. Ridho dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Baik itu berupa nikmat ataupun musibah. Dia terima dengan lapang dada. Itu makna ridho tuh. Sakit, ya ridho dia terima. Ini sudah ketetapan Allah. Kematian, sudah pasrahkan hatinya. Ya. Nah, itu sudah ketetapan Allah Ta'ala. Dan yang keempat, ini tingkatan paling tinggi, ayyashkuro, bersyukur. Wong ditimpa musibah aja bersyukur. Kan aneh tuh ya. Aneh bagi kita orang awam. Tapi bagi orang ini, orang yang sudah mengenal Allah, justru ketika ditimpa musibah, mereka bersyukur. Ini tingkatan tinggi nih. Oh. Ya. Ditimpa musibah bersyukur. Sakit, alhamdulillah. Kematian, alhamdulillah. Selalu bersyukur kepada Allah. Ya. Baru saja kesandung misalnya. Kesandung. Ya. Kita biasanya kalau kesandung, apa yang kita ucapkan? Setan paling juga. Yang disalahin setan doang. Ya. Atau nyalain orang. Ya. Atau paling tidak ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bagi orang ini. Alhamdulillah. Kesandung alhamdulillah. Oh, ya aneh. Ya. Lah kok mengucapkan alhamdulillah bersyukur orang ditimpa musibah aja bersyukur. Ya. Anaknya mati aja bersyukur alhamdulillah. Istrinya mati alhamdulillah istri kita mati. Ngomong depan gitu, depan mertua, langsung cabut golok, kurang ajar doang. Ya. Bersyukur di sini maksudnya sikapnya, bukan ucapan ya, bukan ucapan alhamdulillah, bukan begitu, tapi sikapnya. Ya. Kenapa bersyukur? Karena yang dipandang itu bukan musibahnya, yang dipandang itu adalah pahala ganjaran yang besar di sisi Allah. Sekaligus husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Itu maksudnya. Contoh misalnya tadi, kita kesandung. Ini kesandung nih ya. Orang yang mengenal Allah, dia tadi bersyukur. Alhamdulillah. Husnudzonnya, baik sangkanya, barangkali Allah menyelamatkan dia dari musibah yang lebih besar. Makanya Allah kasih kesandung. Oh ternyata benar. Ya. Kalau dia nggak kesandung, dia akan melewati jembatan yang kemudian ambruk jembatannya. Mati dia. Kan? Sehingga itu pandangannya husnudzon. Ini sering terjadi Pak ya. Di kita barangkali pernah ngalamin gitu ya semua dalam kehidupan ini. Ya, begitulah karena Allah menyelamatkan kita dengan musibah yang kita alami, menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Caranya dengan kita diberikan musibah. Nah, itu. Nah, makanya orang bersyukur itu ya karena mengenal Allah. Mengenal Allah. Tidak memandang musibahnya tapi memandang pahala di sisi Allah Ta'ala. Gambarannya kata Imam Ghazali, seorang raja mengumumkan kepada rakyatnya, kepada masyarakat, wahai rakyatku, siapa yang berani dipukul dengan tongkat ini 1 kali, akan diberi hadiah 1 juta rupiah. Misalnya kan begitu. 1 juta rupiah tuh. Dipukul 1 kali oleh raja dengan tongkat. Dengan tongkatnya. Nah ini orang-orang akan ngantri. Jangankan orang miskin ya. Orang kaya juga akan ngantri itu. Lumayan 1 kali pukulan 1 juta rupiah. Kalau kerja 1 hari belum tentu 1 juta misalnya.
Ikut ngantri tuh masyarakat, berbondong-bondong kan, lumayan ya. 1 juta. Bahkan ada di antara mereka dia minta, Tuan Raja, saya mah 2 kali nggak apa-apa. Dapat 2 juta. Ada yang 5 kali, saya siap 5 kali, 5 juta. Ya. Kenapa mereka itu ya, senang, siap ya dipukul dengan berkali? Karena yang dilihat adalah hadiahnya itu, bukan melihat pukulannya, bukan melihat rasa sakitnya, tapi yang dipandang itu adalah hadiahnya itu. Bahkan mereka berterima kasih, terima kasih Tuan Raja, kalau tiap hari segini mau tiap hari 1 juta lumayan, cepat sugih. Ya. Nah, ini mereka akhirnya bersyukur kepada raja. Ada juga orang-orang yang ya, orang-orang yang tidak menginginkan hadiah itu. Mau digebuk berapa kali pun terserah. Mau dikasih hadiah ataupun tidak terserah. Yang penting, nih orang nih, kelompok orang nih. Yang penting saya mah bisa dekat dengan Tuan Raja. Terserah Tuan Raja. Karena saya mah cinta sama Tuan Raja. Berdekatan dengan Tuan Raja sudah bahagianya minta ampun. Nah ini mah orang-orang yang mahabbatullah. Hatinya itu sudah kerasukan cinta kepada Allah. Nah itu ya, ini tingkatan orang-orang khusus. Ya, orang-orang khusus. Tidak memandang ya musibah ataupun nikmat yang diberikan, tetapi yang dipandang itu adalah siapa yang memberikan itu. Tidak lain adalah Al-Mun'im. Ya, ada kerinduan, ada kebahagiaan berjumpa dengan Al-Mun'im, ya, dengan Allah Ta'ala. Nah, itu tingkatan paling tingginya seperti itu. Kalau kita ya orang awam, ya, setidaknya bersabar dalam menerima musibah itu sudah luar biasa. Ya, makanya dalam ayat-ayat ayat yang sudah disebutkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Ya. Dan bentuk ujian dari Allah itu ya seperti misalnya rasa takut, lapar, kekurangan harta, kematian, kekurangan buah-buahan. Itu contoh bagian daripada ujian berupa musibah yang diberikan Allah. Ya. Wabasyiri sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, ini keutamaannya. Berikan kabar gembira bagi orang. Kenapa? Ya, karena kata Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Jadi orang-orang yang sabar itu alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sikap orang yang sabar itu. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Itu sikap orang yang sabar, menahan dirinya dan mengakui bahwa semua itu milik Allah. Maka Allah berikan keutamaan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Warahmah walihum. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan salawatun min rabbihim warahmah. Mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Ta'ala. Itu keutamaan orang yang sabar. Kemudian juga keutamaan lainnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu akan ditunaikan pahalanya, ajr bighairi hisab, tanpa hisab. Jadi pahala ganjaran orang yang sabar itu tanpa hitungan, tanpa hisab. Makanya sabar itu tanpa batas. Kadang kan kita sering mengatakan sabar juga ada batasannya. Siapa yang membatasi? Kita sendiri. Nafsu kita yang membatasi. Pada dasarnya ya sabar itu nggak ada batasnya. Kenapa? Karena pahalanya tidak ada batasnya. Ya. Kalau istilah sabar juga ada batasannya, ada batasnya gitu.
Itu sebenarnya kita sendiri yang memang membatasinya. Ya. Tergantung kekuatan imannya. Makanya kan ujian yang paling berat diberikan Allah itu ya kepada para nabi, ya, para kekasih-kekasih Allah. Ujian itu berat. Karena mereka betul-betul bersabar dalam menghadapi musibah dan menghadapi ujian itu. Ya. Ya tentu saja jangan dipahami sabar itu kita harus berdiam diri. Ya, bukan begitu. Lah kalau misalnya sabar dipahami berdiam diri, diem, ya apa-apain diem, miskin, kekurangan diem tidak ada gerak. Lah itu mah kalau misalnya jihad harus sabar melawan musuh. Lah ya mati debet ya. Tidak ada gerakan. Nah, salah jadi ketika maknai sabar itu berdiam diri. Tetap sabar itu ya ada harokah, ada gerakan. Misalnya kita sakit, jadi kita sabar menerima sakit itu, ya teruslah berobat. Ke dokter, minum obat, kan begitu. Bukan berarti sabar baiklah terima. Hanya nggak mau berobat, nah ini salah. Ya. Ini keliru. Atau misalnya kita nggak punya duit misalnya, gitu kan. Kalau miskin udah sabar aja, terima aja. Nggak ada usaha, nah ini salah. Usaha dong, ikhtiar, dagang atau kerja, sabar dalam kerjanya, sabar dalam bisnisnya, sabar dalam dagangnya. Begitu. Bukan berarti udah nggak punya duit, lah sabar, ini musibah dari Allah. Nah, ini salah gitu ya. Jadi sabar itu artinya menahan diri dalam arti menerima ketentuan Allah disertai dengan usaha ikhtiar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Ya. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah agar kita ini minta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar. Kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Jangan terburu-buru. Dalam hal apa aja itu Pak ya? Ya, kita sabar. Mau minta apa misalnya? Kita minta pertolongan dalam hal misalnya urusan dunia, ya kudu sabar. Tadi itu, misalnya kita kerja misalnya. Dalam hal bisnis, ya sabar bisnisnya. Bertani, kudu sabar. Ya, apalagi pokoknya dalam hal apa saja, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Termasuk kita berdoa. Doa ya kudu sabar. Ya. Itulah jadi dalam patah Arab dikatakan man sobaro dhafiro. Siapa yang bersabar, maka dia akan sukses. Ya, sabar. Misalnya kita ngaji, ya kudu sabar. Belajar kudu sabar. Sabar. Kudu belajar kudu sabar. Dari mulai TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 2 tahun, 4 tahun, S2 2 tahun. Berapa tahun tuh udah? Kalau nggak sabar ya nggak nyampe. Baru lulus SD udah berhenti tuh. Nggak mau lanjut. Berarti nggak sabar dalam sekolahnya, dalam belajarnya. Ya. Nah jadi apa-apa harus sabar. Itulah yang akan berikan kesuksesan. Nah, ini keutamaan tentang sabar. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala menguji kita sekalian dengan berbagai macam musibah hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Jadi agar diketahui siapakah orang-orang yang benar mujahidin dan siapakah orang-orang yang sabar, itu diketahui. Makanya Allah turunkan berbagai macam ujian, berbagai macam musibah. Nah itu ya. Nah inilah bab tentang sabar dan ayat-ayat terkait dengan perintah kesabaran dan juga keutamaannya. Baik, mungkin ini saja kita cukupkan dulu terkait dengan ayat-ayat. Insyaallah akan dilanjutkan tentang hadis-hadis berkaitan dengan sabar. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mungkin ini saja kita cukupkan.
Barangkali yang perlu ditanyakan, menunggu waktu isya aturan. Betul. Ini ada orang-orang yang beranggapan ketika dia diberikan musibah, kesusahan, kesulitan, kesempitan rezeki, dia mengatakan Allah membencinya. Sebaliknya, ketika dia diberikan kesenangan, kelapangan rezeki, kemakmuran, dia beranggapan Allah mencintainya. Ini dalam surat Al-Fajr dikatakan, "Fammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Jadi famal insanu idza, adapun manusia yang apabila diuji, ini perkataan seperti itu adalah perkataan orang-orang kafir, ya. Perkataan orang-orang yang tidak beriman. Maka orang yang beriman tidak akan mengatakan seperti itu. Orang yang beriman itu akan mengatakan ketika diuji oleh Allah, dia bersabar. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Gitu. Dan ujian itu bisa berupa musibah, bisa juga berupa nikmat. Bisa saja Allah mencintai hambanya itu, ya, lalu diuji dengan musibah. Atau sebaliknya, justru Allah membenci hambanya itu, maka diujilah dengan kenikmatan. Nah, gitu ya. Jadi intinya perkataan seperti itu adalah perkataan orang yang tidak beriman. Bagi orang beriman, sekali lagi ketika ditimpa musibah, bersabar. Selalu husnudzon kepada Allah. Diberikan nikmat, dia selalu bersyukur. Itu ya, terima kasih. Soalnya nanti kita lanjutkan pada hadis-hadis yang insya Allah akan ketemu ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.